Pada video kali ini, aku akan melanjutkan cerita. Pasti sudah tidak asing untuk yang sudah menyaksikan bagian 1, 2, 3, 4, juga 5-nya. Untuk yang belum menyaksikan, jangan sedih dan jangan risau karena videonya, ceritanya ada di halaman channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Pesugihan gaun pengantin bagian 6. Pada saat itu, Chandra berusaha mengendalikan mobil yang mereka tumpangi. Namun, tetap saja mobil hilang keseimbangan hingga menabrak sesuatu dan terbalik. Chandra yang masih sadar berusaha keluar dari dalam mobil. Begitupun dengan Zain yang langsung merayap keluar sembari menarik Tini. "Bagaimana keadaannya?" tanya Chandra. Zain segera bangun dan duduk. Ia melihat Tini masih belum sadarkan diri. "Lihatlah, dia masih belum sadarkan diri." Zain menatap sekelilingnya. Ia kemudian merogoh ponselnya dan menghubungi seseorang. Tidak lama sebuah mobil ambulans datang dan membawa Tini ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Zain mengajak Chandra keluar. "Apa tidak apa-apa kita meninggalkannya di sini sendirian? Untuk sementara dia aman di sini. Sekarang kita harus bicara." Zain menarik Chandra untuk keluar. Ia sengaja mengajak pria itu ke sebuah warkop agar bisa berbicara dengan nyaman. "Sebenarnya aku baru tahu kalau ada pesugihan seperti ini. Bisakah kau jelaskan kepadaku lebih detail agar aku bisa tahu apa yang harus aku lakukan jika nanti terjadi sesuatu dengan Tini?" tutur Zain. Chandra kemudian menjelaskan semuanya kepada Zain secara rinci dan detail. Bagaimana pelaku pesugihan mencari tumbal dan bagaimana nasib pelaku pesugihan jika baju yang ia buat diselesaikan orang lain. "Jadi, dia akan mati karena aku?" tanya Zain tampak menyesali perbuatannya. "Tentu saja tidak. Hanya saja aku penasaran. Kenapa kau menyelesaikan gaun itu? Aku yakin kau punya alasan sendiri kenapa menyelesaikan gaun itu. Bahkan aku terlalu takut menyentuh gaun iblis itu," jawab Chandra. Chandra terlihat salah tingkah. Pria itu tak bisa menyembunyikan rasa raut wajah paniknya. Ia berpikir keras bagaimana menjelaskan kepada Chandra yang sudah dilakukannya. "Dari pertama kali aku melihatmu, aku begitu penasaran dengan sosokmu. Sebagai seorang yang baru dikenal Vas, mustahil kau begitu peduli dengannya. Bahkan sedekat-dekatnya seorang sahabat, mereka pasti tidak tertarik jika harus menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan mistis. Apalagi jika itu bisa membuat nyawanya terancam. Sebenarnya, siapa kamu? Kenapa kau begitu tertarik dengan kasus kematian Vas, juga gaun pengantin itu?" Lalu Zain mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. "Aku hanya tak mau ada seseorang yang menjadi tumbal lagi. Bagiku, menjadi tumbal itu menyakitkan. Bagaimana orang bisa begitu tega menjadikan seseorang yang tak bersalah demi mendapatkan harta?" jawab Zain. Ia menghembuskan asap rokoknya perlahan-lahan sembari netranya menerawang ke langit-langit. Zain menceritakan jika dirinya adalah seorang yatim piatu karena ibunya dijadikan tumbal pesugihan oleh pamannya. Namun, setelah kedua orang tuanya meninggal, sang paman tak mau mengasuhnya. Ia dibesarkan di sebuah panti asuhan, namun saat SMA, ia memilih keluar dari panti dan menjadi seorang marbot masjid. Zain, remaja, banyak belajar agama dari seorang kiai yang menjadikannya sebagai anak angkatnya. Ia juga menceritakan jika dirinya menjadi seorang indigo setelah melihat kematian ibunya yang mengenaskan. "Apa ayahmu juga menjadi tumbal pesugihan?" tanya Chandra. "Kata ibu, ayahku sudah meninggal saat
ia mengandungku. Chandra menghela nafas, menatap lekat wajah pria di sampingnya. Kalau kau seorang indigo, berarti kau sudah tahu siapa Tini saat pertama bertemu dengannya, bukan? Shane mengangguk. Aku memang merasa ada yang aneh dengannya, tapi aku tidak tahu jika ia seorang pemuja pesugihan, jawab Shane. Lalu, apa yang akan kau lakukan setelah aku memberitahu semuanya? Mendatangi dukun yang membantu Tini melakukan pesugihan itu. Aku yakin dia tahu bagaimana cara mengakhiri perjanjian itu. Tentu saja itu tidak mungkin. Seorang juru kunci hanya bertugas mempertemukan si pelamar pesugihan dengan jin yang akan memberikan pesugihan. Dia tidak bisa membantunya melepaskan diri dari perjanjian gaib itu, jawab Chandra. Kalau begitu, kau pasti punya rencana, bukan? Awalnya aku mengira dengan memakai ajian pengasihan pada Vas bisa menolak pesona Tini. Namun semuanya sia-sia karena kekuatan gaun pengantin itu begitu kuat. Bahkan saat aku mengatakan semuanya kepada Vas, dia tetap tak mempercayaiku. Chandra terlihat frustasi saat menceritakan bagaimana usahanya membantu Vas melepaskan diri dari jerat Tini. Tapi Vas berhasil mengambil gaun itu. Jadi sebenarnya kau sudah berhasil membuatnya mempercayaimu, meskipun presentasenya hanya 30%, jawab Shane. Yang jelas, aku harus menemui dukun itu untuk tahu lebih banyak tentang pesugihan gaun pengantin, imbuh Shane. Jangan lakukan itu, karena itu sangat berbahaya. Sekarang zaman sudah canggih, kau bisa mencari semuanya melalui internet, jawab Chandra. Tidak semua informasi dalam internet itu benar, jadi jangan percaya begitu saja. Malam ini aku akan membawa gaun pengantin itu. Aku harap kau bisa menjaga Tini. Chandra langsung melarang Shane membawa gaun itu pergi. Ia mengatakan banyak resiko yang akan ia hadapi saat membawa pergi gaun itu. Vas mati karena mencuri gaun itu. Aku tak mau kau juga mati sepertinya. Bagaimana kau bisa tahu? Bukankah dia mati sebagai tumbal pesugihan? Tanya Shane. Chandra menggelengkan kepalanya. Jika ia mati sebagai tumbal, ia akan mati di tempat yang jauh dan tak bisa melihat Tini. Seorang tumbal akan mati mengenaskan dengan kondisi yang sulit diterima nalar. Tapi itu tak terjadi dengan Vas, kenang Chandra. Kalau Vas tidak mati sebagai tumbal, maka Tini yang akan menjadi tumbal menggantinya. Chandra mengangguk dengan pelan. Sial, kenapa baru sekarang kau mengatakannya? Shane mematikan rokoknya dan membayar semua makanannya. Ia kemudian bergegas keluar dari tempat itu dan menuju ke rumah sakit. Keduanya terkejut saat melihat Tini tak ada di kamarnya. Shane bertanya kepada perawat di mana keberadaan Tini. Pasien sudah pulang setelah dokter mengizinkannya untuk pulang, jawab seorang perawat. Shane dan Chandra buru-buru berlari keluar untuk mengejar Tini. Namun keduanya tak melihat Tini dimanapun. Keduanya memutuskan untuk kembali ke rumah Tini. Mereka yakin gadis itu pasti akan kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah Tini, mereka tak menemukan wanita itu di sana. Seperti saat pergi, rumah itu masih terkunci dan tak ada bekas jejak Tini pulang ke rumahnya. Kedua pria itu tampak frustasi saat tak menemukan Tini. Sementara itu Tini terlihat begitu sedih setelah mendengar jawaban Ki Jaka. Dasar brengsek, beraninya kau mencuri gaun pengantinku. Aku tidak mau mati menggantikanmu. Aku harus mencari tumbal baru dan membuat gaun pengantin baru. Meskipun waktunya tinggal 3 hari, tapi aku pasti bisa mencari tumbal baru untuk menggantikan Vas. Tini segera bangkit dan mengusap air matanya. Wanita itu kemudian pergi ke salon kecantikan untuk mempercantik diri. Aku yakin dengan wajahku yang cantik tidak sulit mendapatkan seorang pria. Tini menatap wajahnya lekat-lekat di cermin.
perfect, Mbak Tin. Memang mau ada acara apa sampai tampil cetar gini? Ucap seorang MUA. Aku hanya ingin menemui seseorang, jawab Tini. Pasti dia sangat spesial hingga kamu tampil maksimal gini. Tini tersipu mendengar pujian wanita itu. Ia kemudian meninggalkan salon dan menuju ke sebuah pusat kebugaran. Ia segera mengganti pakaiannya dan mendekati seorang pria yang sedang berlari di atas treadmill. Tini naik ke treadmill sebelahnya dan mulai mengatur kecepatan larinya. Ia sengaja menjatuhkan diri saat sedang lari, membuat pria di sebelahnya langsung menghampirinya. Apa, kamu baik-baik saja? Pria itu mengulurkan tangannya dan membantunya berdiri. Gak apa-apa, hanya sedikit keseleo, jawab Tini. Pria itu segera memanggil seorang trainer untuk membantunya. Seorang trainer datang dan pria itu kembali naik ke atas treadmill. Tini sedikit kecewa karena usahanya gagal. Bagaimana aku bisa gagal? Apa pesonaku sudah luntur? Tini segera mengambil cermin di dalam tasnya dan memandangi wajahnya. Bahkan wajahku masih cantik, tapi kenapa aku gagal? Tini kembali mendekati seorang pria. Namun reaksi pria itu lebih dingin dari pria sebelumnya. Ia bahkan tak mau membantunya saat ia butuh bantuan. Gagal mendapatkan mangsa di tempat gym, Tini memilih meninggalkan tempat itu. Kali ini ia sengaja pulang ke rumah naik Transjakarta. Kondisi bus yang penuh membuat wanita itu harus berdiri. Ia memilih berdiri di depan para pria yang mendapatkan tempat duduk. Jika biasanya pria langsung tertarik dengannya, kini semuanya berubah. Tak satu pun pria yang memandangnya, bahkan mereka tak memberikan tempat duduk padanya. Tini menangis terseduh-seduh setibanya di rumah. Inikah balasannya atas semua perbuatanku? Tini berjalan gontai menuju ke rumahnya. Ia tampak lesu dan duduk lemas di lantai. Tini melepaskan semua aksesoris mahal yang ia pakai dan melemparnya satu persatu. Tangisnya mulai pecah saat tahu usahanya sia-sia pada hari itu. Ia mengeluarkan cerminnya dan menatap wajahnya. Apa sekarang mereka melihatku dengan wajah yang buruk? Tiba-tiba ia melempar cerminnya hingga pecah. Ia kemudian masuk ke kamar khususnya. Tidak akan terjadi sesuatu padaku, bukan? Ucapnya menatap gaun pengantin pemberian Ki Jaka. Apa aku akan mati seperti Bude Arsi? Selesai mengobrak-abrik kamar kosong itu, ia berniat menemui Zain. Aku yakin dia bisa menyelamatkanku. Ia bahkan pernah menyelamatkan aku saat hampir mati di tangan Nyi Ratu malam itu. Ia buru-buru meninggalkan ruangan itu dan membawa tas kecilnya. Yang ada dalam pikirannya saat itu adalah menemui Zain dan meminta pertolongannya. Halo, kamu di mana? Ada di kosan, jawab Zain dari ujung telepon. Oke, aku ke sana. Tini bergegas masuk ke dalam mobilnya dan melesat menuju kosan Zain. Setibanya di sana, ia termangu melihat bekas kosannya yang masih kosong dan tak berpenghuni. Bahkan kosan ini jadi sial gara-gara aku tempati. Tini kemudian menuju ke blok E, tempat di mana Zain tinggal. Tini segera membuka ponselnya saat melihat pesan dari Zain. Pria itu menyuruhnya masuk karena ia sedang ada urusan. Tini berdecak kagum saat tahu kosan Zain begitu bersih dan rapi. Dia benar-benar pria idaman. Harusnya aku terima saja tawarannya saat itu. Aku yakin dia sangat menyukai aku waktu pertama kali bertemu, hingga ia terus datang ke kosanku. Tini mengambil foto Zain yang tergeletak di atas meja kecil dan tersenyum tipis menatapnya. Semoga saja kau bisa menolongku. Aku masih ingin hidup. Aku janji akan bertobat dan menjadi pribadi yang lebih baik jika kau bisa menyelamatkan aku. Tini segera meletakkan foto itu saat mendengar suara sepeda motor berhenti di depan kosannya. Ia segera keluar untuk melihat siapa yang datang. Matanya tak berkedip
saat melihat sosok pria di depannya. Ki Jaka. Seketika ia segera berlari dan menutup pintu kosannya. Ia berdiri di balik pintunya seraya menahan nafasnya yang mulai terengah-engah. Bagaimana ia bisa tahu aku di sini? Netranya seketika membulat saat melihat Tini segera mematikan ponselnya. Keringat dingin mulai membasahi wajahnya saat Ki Jaka menggedor-gedor pintu kosan. Tini, buka pintunya. Ya Tuhan. Apa? Tolong aku. Apa yang harus aku lakukan? Wajah gadis itu seketika memucat bak mayat saat menatap pria itu kini berdiri di depannya. Kau tidak bisa lari dariku, Tin. Sekarang, ayo kita pulang. Sementara di kediaman Chandra, dari ujung telepon seorang tampak berbincang dengan Chandra. Bagaimana? Apa kau menemukannya? Belum, jawab Chandra. Kalau begitu, kita bertemu di kediaman Vas. Aku harus melakukan sesuatu untuk membuatnya datang, jawab Zain. Malam itu Zain kembali mendatangi kediaman Vas. Chandra sudah menunggunya di ruang tamu. Zain mengajak Chandra ke kamar Vas. Ia mengeluarkan gaun pengantin itu dan membakarnya di dalam kamar. Tentu saja, hal itu membuat Chandra terkejut dan marah. Apa yang kau lakukan? Kau bisa celaka karena ini. Chandra berusaha mematikan api yang melalap gaun itu. Namun Zain menghentikannya. Tentu saja untuk memanggilnya datang. Aku harus membakar miliknya yang berharga, jawab Zain. Keduanya menoleh ke arah gorden kamar yang mulai bergerak-gerak meski tak ada angin. Chandra segera mundur. Dia sudah datang. Tiba-tiba pintu kamar tertutup dan lampu mulai padam. Zain segera mengikat kepalanya dengan kain putih yang ia bawa. Pria itu duduk dengan santai di sofa, seolah bersiap menyambut kedatangan seseorang. Chandra seketika melompat ke samping saat sesuatu melayang ke arahnya dari jendela. Nafasnya tersengal-sengal dan keringat dingin mulai membasahi wajahnya. Sebuah peti tergeletak di lantai. Zain segera bangun dan menghampiri peti mayat yang tergeletak di depan pintu. Ia membuka peti itu. Seketika Chandra memekik keras saat melihat sosok Tini dalam peti mati itu. Aku sering menghadapi kasus seperti ini, tapi menurutku ini yang paling menakutkan, ucap Chandra menunjukkan wajah piasnya. Dia hanya menggertak saja. Aku yakin ini bukan kelakuan jin atau setan. Ini adalah ulah manusia, seru Zain. Chandra berdecih mendengar ucapan Zain. Siapa orang iseng yang ingin menakuti kita? Lagi pula, bagaimana ia tahu kita berhubungan dengannya? Yang benar saja. Zain memeriksa kondisi Tini. Dia masih hidup. Zain menggendong Tini dan membaringkannya ke tempat tidur. Ia memberikan bau-bauan yang menyengat untuk membangunkannya. Namun Tini tetap tak membuka matanya. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Apa kau tidak lihat luka di pelipisnya? Chandra menunjukkan darah yang mengering di pelipis gadis itu. Jika ini ulah manusia, mana ada yang bisa melempar peti mayat dengan cepat dan kekuatan penuh? Itu hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang. Dan jika memang harus dilakukan oleh satu orang, maka itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuatan supranatural. Kau benar. Aku hampir lupa. Zain segera mencari sesuatu dalam diri gadis itu. Apa yang kau cari? Tanya Chandra. Ponsel Tini. Chandra segera mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi ponsel nomor Tini. Zain segera merogoh saku celana wanita itu dan mengeluarkan ponselnya. Ia segera memeriksa pesan singkat di ponsel tersebut. Ini dia, Ki Jaka. Aku yakin dia orangnya. Apa kau yakin?
dia pelakunya?" tanya Chandra. Hanya dia yang sering dihubungi oleh Tini, dan kalau melihat riwayat pembicaraan mereka, sepertinya Ki Jaka adalah orang yang membantunya melakukan pesugihan gaun pengantin, terang Zain. Ia kemudian menunjukkan pesan bergambar yang dikirim oleh Ki Jaka. Tapi dari kata-katanya, dia bukan tipe orang yang ikut campur dalam urusan orang lain, meskipun itu kliennya, tutur Chandra. Bisa saja ia berubah karena kasusnya berbeda kali ini. Jangan terlalu dini menyimpulkan sesuatu. Seorang dukun atau juru kunci dilarang ikut campur dalam masalah si pelaku pesugihan. Dia hanya bertugas sebagai perantara yang mempertemukan si pelamar dengan jin pesugihan saja. Selebihnya tidak ada lagi, sahut Chandra. Pria itu kini mendekati Tini. Ia menyentuh keningnya sembari memejamkan matanya. Seketika, matanya membulat dengan bola mata yang merubah memutih. Ia menyeringai dan berjalan mendekati Zain. "Ojo seneng melu-melu urusane wong liya, Cah Bagus," ucap Chandra dengan logat Jawa yang kental. "Kalau begitu, mari kita selesaikan urusan kita baik-baik, Nyai." Chandra menggerakkan tangannya, membuat tubuh Zain tiba-tiba terangkat ke udara. Zain membulatkan matanya saat mengetahui tubuhnya tiba-tiba terangkat dan melayang di udara. Chandra tak membiarkan Zain lepas dari cengkramannya. Ia membenturkan tubuh pemuda itu ke dinding berulang kali. Zain berusaha bangun, namun tubuhnya kembali melayang dan menempel di tembok. Ia berteriak keras saat tubuhnya mulai berputar seperti baling-baling. Zain merasakan kepalanya pusing dan mual yang luar biasa hingga membuatnya muntah-muntah. Chandra mendekatinya dan menjambak rambutnya. "Sekarang, mari kita akhiri semuanya, Cah Bagus." Chandra meletakkan tangannya di atas kepala Zain. Zain mulai merasa tubuhnya terasa panas dan perih seperti dikuliti. Dalam keadaan sekarat, ia membaca ayat-ayat suci. Namun tiba-tiba dadanya terasa sesak, seperti ada kekuatan gaib yang menghalaunya, sehingga tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Zain tak mau menyerah. Meski bibirnya seperti terkunci, tapi ia yakin bisa melantunkan ayat-ayat suci meskipun hanya dalam hati. Ia memejamkan matanya mencoba pasrah dan meminta bantuan Sang Pencipta. Seketika tubuh Chandra jatuh lunglai ke tanah. Zain membuka matanya dan melihat Chandra mulai sadar. Sementara itu, keduanya terkejut saat mendengar suara jeritan Tini yang meraung-raung meminta tolong. Kedua pria itu segera mendekatinya dan menjegal tangannya yang hendak mencekik lehernya sendiri. Zain kembali melantunkan ayat-ayat suci dibantu Chandra yang berusaha mengobati Tini, menghubungkan kekuatan supranaturalnya. Tini mulai tenang dan kedua pria itu langsung melepaskan tangannya. Tini merebahkan tubuhnya ke atas ranjang dan menarik nafasnya panjang. Chandra bangun dari duduknya. Ia merasakan tubuhnya seperti remuk redam pasca kerasukan. Ia meninggalkan kamar itu menuju ke dapur. Setelah mengisi kerongkongannya yang terasa kering, ia pun kembali lagi dengan membawa segelas air putih. Ia memberikannya kepada Tini yang tampak lesu. "Minumlah." Tini segera meraih gelas dari tangannya dan meneguknya hingga habis. "Terima kasih." Tini beranjak dan turun dari ranjangnya menuju ke kamar mandi. Sementara itu Zain dan Chandra keluar dari kamar Vas. Keduanya merebahkan tubuhnya di sofa. "Sepertinya teror sudah dimulai. Kita harus ekstra hati-hati 2 malam terakhir ini," ucap Zain. Chandra menceritakan pengalamannya pergi ke alam gaib. Setelah menyentuh kening Tini, pria itu melihat beberapa orang pria mengenakan gaun pengantin di tempat itu. "Apa kau menemukan orang yang kau kenal?" Chandra mengangguk. "Aku bertemu dengan kakakku di sana. Ia tampak sangat tersiksa di tempat itu. Meskipun aku berusaha mengeluarkannya dari tempat itu, namun aku tak bisa melawan kekuatan Nyi Ratu seorang diri," ucapnya. "Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu," jawab Zain.
Terima kasih, Shen. Sementara itu, Tini tampak menuruni tangga satu persatu mendekati Shen dan Chandra yang memilih merokok di luar. Melihat tak ada makanan di rumah itu, Tini pun membuka kulkas dan mencari sesuatu untuk dimasak. Perutnya yang sudah keroncongan membuatnya terpaksa memasak mie instan untuk mengganjal perutnya. Mencium aroma wangi mie instan membuat kedua pemuda itu masuk dan menuju meja makan. Sebaiknya kalian mandi dulu sebelum makan, cibir Tini saat mengendus bau tak sedap dari kedua pria itu. Shane segera mencium pakaiannya. Bau apa? Gak ada bau apapun, gerutunya. Baiklah, aku akan mandi duluan. Chandra segera menuju kamar mandi dan mulai membuka pakaiannya. Begitupun dengan Zen yang menuju kamar mandi. Melihat Zen yang sudah naik ke lantai 2, wanita itu kemudian mengambil pisau dapur dan menatapnya tajam. Aku tidak bisa hidup seperti ini terus. Waktunya tinggal 2 hari. Tini berjalan mendekat ke arah kamar mandi. Ia segera duduk dan menikmati mie instannya. Chandra yang tak menaruh curiga duduk di sampingnya. Apa ini untukku? Tanyanya. Tini mengangguk dengan pelan. Terima kasih, ucap Chandra kemudian menikmati mie di depannya. Tini menyeringai melihat Chandra begitu lahap memakan makanannya. Ia beranjak dari duduknya dan mengambil pisau yang tergeletak di sampingnya. Chandra berteriak keras saat Tini membacokkan pisau ke punggungnya. Darah segar mengalir membasahi punggung lelaki itu. Melihat wajah Tini yang berubah, Chandra yakin jika gadis itu kesurupan lagi. Ia segera bangun dari duduknya dan menghindari Tini yang terus mendekat ke arahnya. Sadar, Tin, serunya sembari tangannya merogoh saku celananya. Ia kemudian mengeluarkan bunga setaman dari sakunya dan melemparkannya ke arah Tini. Namun bukannya sadar, Tini justru tertawa terbahak-bahak. Kabeh to minda pasti ana balesane. Awakmu wis gawe aku kecalan tumbal persembahan. Mula saiki kowe kudu dadi gantine. Jika dalam bahasa Indonesia berarti semua perbuatan pasti ada akibatnya. Kamu sudah membuatku kehilangan tumbal persembahan, jadi kamu harus menjadi penggantinya. Chandra berusaha kabur, namun dari depan seorang wanita lain datang menggunakan gaun pengantin yang sudah dibakar. Jen, tolong aku, seru Chandra, kemudian berlari menaiki tangga. Chandra menjerit ketakutan saat seseorang meraih kakinya. Ia diseret menuruni tangga. Ia berusaha melepaskan diri dari cengkraman Tini yang menyeretnya menuruni tangga. Namun jangankan untuk melepaskan diri, bahkan ia tak mampu menggerakkan tangannya. Shane yang baru mematikan keran air segera memasang telinganya lebar-lebar saat mendengar suara teriakan. Ia buru-buru keluar dan segera turun ke lantai bawah. Suasana seketika menjadi hening. Ia tak menemukan Tini ataupun Chandra di ruang makan. Di mana mereka? Ia mengambil ponselnya untuk menghubungi Chandra. Ia mengikuti arah bunyi gitar ponsel Chandra yang terdengar tak jauh darinya. Ia menghentikan langkahnya di saat suara dering ponsel semakin keras. Ia sudah mencarinya di mana-mana, namun tak menemukannya. Shane segera menoleh ke atas saat setetes darah menetes di lantai. Ia begitu terkejut saat melihat Chandra digantung di atasnya. Siapa yang melakukannya? Seru Shane. Chandra tidak dapat menjawab pertanyaannya karena mulutnya diikat lakban. Shane mengambil kursi dan naik untuk menurunkan Chandra. Tiba-tiba Chandra memberikan isyarat kepada pria itu untuk segera berhenti melepaskan ikatannya. Chandra berusaha memberitahu Shane untuk menyingkir. Tini menyeringai saat melihat Shane tak menggubris peringatan dari Chandra. Saat Tini mengayunkan pisaunya, Shane refleks menghindar. Ia segera melepaskan tendangan keras dan berhasil menjatuhkan pisau itu dari tangan Tini. Shane yang geram berusaha menyerang kaki gadis itu hingga Tini terjatuh. Ia segera membekuknya dan membacakan ayat kursi saat Tini mulai meronta-ronta. Shane memegangi ubun-ubun Tini, membuat gadis itu berusaha mencakarnya. La haula wala quwata illa billah. Seketika Tini tumbang ke lantai. Shane buru-buru memotong tali pengikat Chandra
dan membantunya untuk turun. "Rumah ini sudah tidak aman. Sebaiknya kita pergi dari sini," seru Chandra. Shane mengangguk setuju. "Lalu, bagaimana dengan dia?" tanya Chandra. "Kita bawa dia." Chandra melajukan motornya meninggalkan kediaman Vas. Ia membawa Tini ke kediaman seorang ustadz yang merupakan ayah angkat Shane. Selama perjalanan, Shane tak berhenti melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mencegah Tini kesurupan. Pukul 4 pagi, mereka tiba di desa tempat kelahiran Shane. Chandra segera turun dan membantu Shane membawa Tini keluar. Seorang pria tua berjanggut putih keluar, membukakan pintu untuknya. Mereka membaringkan Tini di sebuah kamar yang sudah disiapkan pemilik rumah. Melihat wajah letih Shane dan Chandra, lelaki itu menghidangkan secangkir teh panas untuk mereka. "Silakan diminum. Maaf, ayah nggak punya makanan, jadi hanya air saja." "Terima kasih." Kedua pemuda itu langsung meneguk hingga habis. "Alhamdulillah," ucap Shane merasa lebih baik. "Kalau kalian lelah, sebaiknya istirahat saja. Nanti ayah bangunkan saat azan subuh," ucap pria itu. "Baik ayah, titip Tini, tolong jaga dia," jawab Shane. "Iya." Sementara itu Shane mengajak Chandra tidur di kamarnya. Sementara itu ayah Shane memilih tadarus sambil menunggu waktu subuh. Mendengar suara ayahnya bertilawah membuat Shane merasa aman meninggalkan Tini dengan ayahnya. Pukul 5 pagi, ayah Shane membangunkan kedua pemuda itu dan menyuruhnya untuk sholat subuh. Sementara itu Tini mengerjapkan matanya saat mendengar suara gaduh. Gadis itu segera bangun dan keluar kamarnya. Ia melihat seorang lelaki tua tengah memasak di dapur sendirian. "Di mana ini? Kenapa tadi berisik sekali, tapi tak ada siapapun kecuali seorang pria tua?" Tini kemudian duduk sambil memandangi pria itu memasak sembari bersenandung. Pria itu tersenyum saat melihat Tini duduk memperhatikannya. "Sudah bangun, Dok?" "Sudah. Maaf, kalau boleh tahu Bapak siapa dan kenapa saya ada di sini?" tanya Tini sedikit bingung. "Kamu ada di rumahnya ayahnya Shane, atau lebih dikenal dengan nama Mbah Santa, tanpa Klaus," jawab pria itu berkelakar. Tini tertawa mendengar nama pria itu. "Santa?" "Iya, Santa," jawab pria itu memberikan KTP-nya kepada Tini. "Benar, namanya Santa tanpa N. Pasti senang punya ayah lucu kayak Pak San," ucap Tini tampak menerawang. "Memangnya ayahmu gak lucu?" tanya Santa. "Ayah saya sudah gak ada, Pak." "Maaf ya, Dok, jadi bikin kamu sedih." "Enggak kok, Pak," jawab Tini mengusap air matanya. "Syukurlah kalau begitu." Santa kemudian memindahkan makanan hasil olahannya ke meja makan. Melihat pria itu bekerja sendirian, Tini pun membantunya menyiapkan piring dan sendok. Tidak lama Shane dan Chandra bergabung dengan mereka. "Alhamdulillah, akhirnya ketemu nasi juga," ucap Shane tampak sumringah. "Memangnya kenapa? Apa selama ini kau tak pernah makan nasi?" tanya Santa mengernyitkan keningnya. "Bukan begitu, hanya saja beberapa hari ini aku memang belum menyentuh nasi," jawab Shane. "Kasihan sekali, kalau begitu makanlah yang banyak." Santa mengisi piring Shane dengan nasi hingga penuh. Bukan hanya Shane, Santa juga mengisi piring Tini dan Chandra. "Anggap saja aku sekarang memiliki anak 3, jadi jangan merasa kalau aku hanya menyayangi Shane," ucap lelaki itu mencoba menghilangkan rasa cemburu kedua tamunya. Selesai sarapan, Shane menceritakan maksud kedatangannya. Santa terlihat mengangguk-ngangguk kepalanya. "Jadi gimana ya? Apa kau bisa membantunya?" tanya Shane. Santa menarik nafas dalam-dalam dan menatap lekat Tini. "Semua perbuatan pasti ada ganjarannya, maka kita tidak boleh buru-buru memutuskan segala sesuatu. Kalau nasi sudah menjadi bubur seperti ini, mau gimana lagi?"
Meskipun setauku tidak ada pelaku pesugihan yang selamat, namun setidaknya kita berusaha dulu. Apapun hasilnya nanti, semoga itu yang terbaik, jawab Santa. Apa aku akan mati? Tanya Tini dengan wajah gusar. Semua orang pasti akan mati, Dok. Semuanya hanya menunggu waktu saja. Jadi yang terpenting hadapilah semuanya dengan ikhlas. Andai kata kau memang harus mati dalam kasus ini, maka matilah sebagai seorang Tini, bukan sebagai tumbal pesugihan. Apa kau tahu maksudku? Tini menggelengkan kepalanya. Air matanya mulai berderai membasahi pipinya. 2 hari yang tersisa ini, lakukanlah hal-hal baik, seolah kau memang akan mati 2 hari ini. Dekatkan dirimu dengan Tuhan dan banyak-banyaklah beristighfar, imbuh Santa. Melawan atau mengusik makhluk gaib bukanlah solusi untuk membebaskannya. Ikhlas dan berdamai dengan keadaan, itu adalah pilihan terbaik yang harus kau jalani jika ingin mati sebagai Tini. Seperti Vas yang berjuang agar tidak mati sebagai tumbal, kau pun harus melakukan hal yang sama. Mereka terdiam mendengar ucapan Santa. Hanya Tini yang terus menangis terseduh-seduh, mengingat hidup hanya tinggal 2 hari. Santa kemudian masuk ke dalam dan tidak lama ia kembali lagi membawa sebuah hijab dan memberikannya kepada Tini. Mulailah dengan merubah penampilanmu. Aku yakin kau akan terlihat cantik jika menutup auratmu. Meskipun sudah terlambat, namun Allah tak pernah mengabaikan seorang hamba yang tulus ingin berubah. Tini kemudian membawa hijab itu masuk. Ia masih syok saat mengingat ucapan Santa. Namun bagaimanapun juga ia tahu benar jika ucapan pria itu tidak ada yang salah. Bahkan Ki Jaka sudah pernah mengultimatum dirinya jika tidak ada pelaku pesugihan yang bisa lolos saat ia lalai memberikan tumbal persembahan. Setelah memantapkan hatinya, ia mengambil gunting yang tergeletak di meja. Ia menatap wajahnya di cermin. Hari ini Tini sudah mati dan terlahir kembali sebagai putri Pak Santa. Tini mengambil beberapa helai rambutnya dan kemudian memotongnya. Ia kemudian menuju ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Bismillah, ucap Tini saat mengguyur kepalanya. Meskipun hatinya masih pilu, namun ia berusaha tegar untuk memulai kehidupannya yang baru meski hanya 2 hari. Selesai mandi, ia kemudian mengganti pakaiannya dengan baju yang sudah disiapkan oleh Santa. Wanita itu menatap lekat sebuah foto yang terpajang di dinding kamar itu. Semoga aku bisa menjadi seperti dirimu. Tini melangkah keluar menemui Santa, Shane, dan Chandra. Ketika pria itu terperanjat melihat penampilan terbaru Tini. Masya Allah, cantik sekali. Hampir saja aku tak mengenalimu, ucap Santa menghampirinya. Terima kasih ayah, jawab Tini, membuat pria itu seketika berkaca-kaca. Kau mengingatkan aku kepada almarhum putriku. Jika dia masih hidup, mungkin akan seumuran denganmu. Jika anakmu meninggal masih kecil, lalu baju yang aku pakai ini milik siapa? Tanya Tini. Itu punya mantan pacarku. Kebetulan aku tak bisa melupakannya, makanya aku masih menyimpan semua miliknya, terutama fotonya yang masih kupajang di dinding kamar. Seketika Tini mengernyitkan keningnya. Astagfirullah. Sementara itu Zen dan Chandra justru menertawakannya. Jangan terlalu diambil hati, Tin. Ayahku memang begitu orangnya, suka alay sesekali. Namun ia orangnya asik kok. Iya, gak apa-apa. Aku sih santai aja. Hanya saja gak enak kalau dia mengira aku mantannya, jawab Tini. Mantan pacar ayah ya Umi, dan Umi sudah meninggal, Tin. Jadi jangan khawatir, sahut Shane. Hari ini aku mau pulang ke Jakarta. Ucapan Tini tiba-tiba membuat ketiga pria di hadapannya melotot. Bagaimana tidak, hidupnya sedang di ujung tanduk, tapi ia malah ingin kembali ke sarang harimau.
Tentu saja, aku senang. Akhirnya, kau bisa menentukan pilihan yang tepat, ucap Santa menepuk-nepuk pundak gadis itu. Lelaki itu memberikan sebuah tasbih kepadanya. Hidup mati seseorang tidak ada yang tahu. Jadi, tetaplah berpegang teguh pada keimananmu. Apapun yang terjadi, kau harus mati dalam keadaan beriman. Tampak Tini berkaca-kaca saat mendengar ucapan pria tua itu. Iya ayah, doakan saja aku bisa istiqomah, jawab Tini. Meskipun aku tidak bisa mengantarmu, tapi doaku selalu menyertaimu putriku. Santa kemudian meraih lengan Zain dan meletakkannya di atas tangan Tini. Sebagai putraku yang tertua, kau harus melindungi adikmu. Apapun yang terjadi, tetaplah bersamanya. Lelaki itu mendekati Chandra dan meraih lengannya. Sama seperti Zain, ia juga meletakkan lengan pemuda itu di tangan Tini. Melihat aura keberuntungan yang ada dalam dirimu, aku yakin kau bisa membantu Zain menjaganya. Meskipun kau selalu memperlihatkan ketidaksukaanmu terhadap Tini, tapi aku yakin sebenarnya kau adalah satu-satunya orang yang peduli dengannya. Tapi Ki, aku tidak memiliki kekuatan apapun. Aku juga bukan seorang ahli ibadah seperti Zain yang bisa menghalau makhluk gaib. Suatu saat, kau akan menemukan kekuatan yang ada pada dirimu sendiri. Ketiganya kemudian berpamitan dan pergi meninggalkan pondok Ki Santa. Perjalanan dari Banten ke Jakarta terasa begitu lama. Tini tampak terlelap di dalam mobil, sedangkan Chandra bergantian dengan Zain menyetir mobil. Chandra sengaja mengajak Zain berbincang agar pria itu tak mengantuk. Tiba-tiba, Chandra terdiam saat mengendus bau menyengat. Apa kau mencium bau aneh di mobil ini? Zain menggeleng. Karena penasaran, ia menoleh ke belakang. Raut wajahnya seketika berubah pucat saat melihat Tini memakai gaun pengantin yang telah dibakar. Ia mengucek-ngucek matanya untuk memastikan jika yang ia lihat tidak salah. Ada apa? Tanya Zain penasaran. Tidak ada apa-apa. Aku hanya mengantuk hingga berhalusinasi gaun itu kembali. Zain kemudian memperhatikan Tini dari kaca spion. Sebaiknya kau tidur saja. Nanti aku bangunkan jika aku kecapean. Azan zuhur berkumandang dan Zain memilih beristirahat di rest area. Ia memarkirkan mobilnya dan mencari musola untuk sholat. Tini pun terbangun dan mengikuti kedua lelaki itu menuju ke sebuah masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Tini tampak membersihkan tangannya untuk berwudu. Ini adalah kali pertama gadis itu kembali menyentuh air wudu setelah hampir 2 tahun tak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Tini seketika terkesiap saat air keran berubah menjadi darah. Ia segera mematikan keran dan menatap sekitarnya. Tiba-tiba, wajah semua orang yang ada di tempat itu berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Ia segera bergegas pergi saat mereka mulai mendekat dan menyerangnya. Pergi kalian, seru Tini, berusaha mendorong salah satu dari mereka yang berhasil menangkapnya. Saat ia berhasil melepaskan diri darinya, seorang lainnya menjambak rambutnya dan menyeretnya hingga ia terjatuh di lantai. Ia berusaha menjauh, kemudian mencoba bangun. Tanpa diduga, seseorang menarik salah satu kakinya hingga ia kesulitan untuk pergi. Gadis itu tak menyerah. Ia menggunakan sisa tenaganya merangkak dan menggapai sesuatu. Aku tidak boleh menyerah, seru Tini. Tangannya terus menggapai gagang pintu. Seketika Tini mengernyitkan dahinya saat melihat Chandra yang meraih tangannya. Seperti ada kekuatan magic. Para hantu itu menghilang saat pria itu muncul. Tini seketika memeluk pemuda itu dengan erat. Jangan pergi, tetaplah di sini agar mereka tak datang lagi, ucap Tini dengan nafas memburu. Chandra melepaskan pelukannya saat semua mata menatap ke arahnya. Mereka pasti pasangan pengantin baru hingga tak canggung bermesraan di tempat umum. Dasar anak muda, celoteh salah seorang yang melihatnya. Chandra kemudian menyuruh gadis itu untuk berwudu. Ia tetap menemani Tini hingga gadis itu selesai berwudu. Tini menggelar sajadah di depan masjid dan
dan memakai mukenanya. Ia menoleh ke belakang dan melihat Chandra yang duduk di tangga menunggunya. Ia tersenyum sinis melihat kali pertama pria dingin itu peduli padanya. Selesai sholat duhur, Shane mengajak mereka makan di sebuah saung tradisional. Ketiganya tampak lahap menikmati makanannya. Tini sampai menghabiskan 3 porsi nasi membuat Shane menertawakannya. Pelan-pelan saja makannya. Selama kami di sini, kamu akan aman, jawab Shane membuat Tini seketika tersedak. Kedua pemuda itu segera memberikan air putih kepadanya hingga membuatnya kebingungan untuk memilih minuman siapa yang akan diambilnya. Tini memilih mengambil minuman kemasan yang tergeletak di depannya. Tini tampak malu saat dirinya tiba-tiba bersendawa. Kedua pria itu tersenyum tipis menatapnya. Chandra segera mengeluarkan dompetnya dan pergi ke kasir untuk membayar makanannya. Biar aku saja yang bayar, ucap Tini menghentikan langkahnya. Setelah mengisi perutnya, ketiganya melenggang menuju ke mobil. Seorang gadis kecil tampak berlari menghampiri Chandra dan menggandengnya. Om, aku tersesat. Boleh aku ikut, Om? Tanya bocah 7 tahunan itu. Tersesat? Memangnya di mana ibumu? Tanya Chandra. Gadis kecil itu menunjukkan sebuah mobil yang keluar dari rest area. Kasihan sekali. Apa kau tahu nomor ponsel ibu atau ayahmu? Tanya Shane. Gadis cilik itu menggelengkan kepalanya. Di mana rumahmu? Tanya Chandra. Jakarta, Om. Jakarta itu luas. Di mana tepatnya? Pasar Minggu. Oke, kalau gitu ikut Om. Chandra mengajak gadis kecil itu masuk ke dalam mobil. Namun, melihat wajah Tini, gadis itu tak mau duduk di sebelahnya. Aku takut, Om. Aku tidak mau duduk dengan tante itu. Dia menyeramkan, jawab bocah itu. Melihat bocah itu mencengkram tangannya dengan erat, Chandra yakin gadis itu benar-benar ketakutan. Ia mengalah duduk di belakang bersama Tini, sedangkan bocah itu duduk di samping Shane. Mobil melaju meninggalkan rest area pukul 2 siang. Perjalanan lebih lancar dari perkiraan hingga mereka tiba dengan cepat di kediaman Tini. Gadis kecil itu tak mau turun saat melihat rumah Tini. Aku mau pulang, Om. Aku takut, rengeknya. Jangan takut. Ada Om dan Tante yang akan melindungi kamu. Sekarang ayo masuk dulu. Nanti habis maghrib kita mencari rumah kamu. Rumah ini menyeramkan, Om. Aku takut dengan wanita itu, seru gadis itu menunjuk ke arah Tini. Sebaiknya kalian antar saja bocah itu pulang. Aku nggak apa-apa kok di rumah sendirian, jawab Tini dengan wajah dongkol. Ia segera masuk ke dalam rumahnya dan membanting pintunya. Kalau begitu kita bagi tugas saja. Kau menjaga Tini, aku akan mengantar bocah ini, ucap Shane. Gak mau. Aku mau sama Om ini, seru bocah itu menggandeng lengan Chandra. Chandra melajukan mobilnya menuju ke Pasar Minggu. Sebenarnya, jarak Pasar Minggu dengan tempat tinggal Tini tidak terlalu jauh. Namun karena jalanan macet, ia tiba di Pasar Minggu saat azan maghrib berkumandang. Chandra bertanya kepada gadis kecil itu di mana rumahnya. Gadis kecil itu mengatakan jika ia tinggal di dekat stasiun Pasar Minggu. Chandra memutar mobilnya, memasuki perkampungan di sekitar stasiun. Yang mana rumah kamu? Tanya Chandra. Gadis kecil itu menunjuk ke sebuah gang. Karena mobil tak bisa masuk gang, Chandra kemudian turun dan menggandeng gadis kecil itu memasuki gang. Chandra mulai merasa aneh saat memasuki gang. Tak ada satupun pintu rumah yang terbuka di sana. Bukan hanya itu, ia bahkan tak melihat satupun orang di gang itu. Suasana gang begitu sepi padahal masih sore. Rumah kamu yang mana? Tanya Chandra menoleh ke arah gadis kecil itu. Di sana, yang paling ujung, Om. Chandra kembali melangkahkan kakinya menuju rumah yang paling ujung. Chandra merasa jika itu adalah rumah terakhir di gang itu. Ini? Tanya Chandra menunjuk ke rumah bercat hijau. Gadis kecil itu mengangguk setuju.
Ia kemudian mengetuk pintu rumahnya, sedangkan Chandra berdiri di sampingnya. Tidak lama, pintu terbuka. Seorang wanita keluar dari dalam dan langsung memeluk erat gadis kecil itu. "Syukurlah akhirnya kau pulang juga, Dok. Ibu takut sekali kalau kau hilang dan kita tak pernah bertemu lagi," ucap wanita itu. "Kalau ibu sedih, kenapa ibu tak kembali untuk menjemputku?" "Tentu saja ibu pasti akan menjemputmu. Hanya saja waktunya tidak tepat," jawab wanita itu. "Karena aku sudah mengantarmu pulang, Om juga harus pulang," tegas Chandra. "Tidak boleh. Om tidak boleh pulang. Om harus tetap di sini. Kau hanya boleh pergi jika ada seseorang yang menggantikan dirimu." Tiba-tiba, Chandra merasa aneh. Sampai ia menarik sudut bibir saat menyadari sesuatu. Ia mendongakkan wajahnya dan menatap gadis kecil di depannya. Ia mengalihkan tatapannya menatap ibu gadis kecil itu. Seketika ia begitu terkejut saat tiba-tiba wanita itu berubah menjadi makhluk menyeramkan. Yang lebih anehnya, wanita itu menggunakan gaun pengantin yang sudah dibakar oleh Shane. "Sial, kenapa aku baru menyadarinya?" Wanita itu tertawa mengikik hingga membuat suasana di tempat itu menjadi semakin creepy. Chandra berusaha kabur dari tempat itu, namun lengan wanita itu tiba-tiba memanjang hingga mampu menarik Chandra yang sudah menjauh darinya. Seperti sebuah teka-teki, kini semua rumah terbuka pintunya saat Chandra berusaha meninggalkan gang itu. Beberapa makhluk gaib keluar dari rumah itu dan menghadang Chandra. Pria itu menghentikan langkahnya saat melihat puluhan makhluk astral menghadang langkahnya. Ia merogoh saku celananya dan mengambil beberapa bunga yang masih ada di sana dan melemparnya ke arah makhluk-makhluk itu. Saat melihat ada jalan, Chandra berlari sekencang-kencangnya meninggalkan kampung itu. Namun, sejauh apapun ia berlari, ia merasakan tetap berada di gang itu tanpa bisa keluar. Kenapa gang ini berubah menjadi lebih panjang? Padahal saat aku masuk, aku hanya melihat hanya ada 10 rumah. Kenapa sekarang banyak sekali rumah-rumah di sini? Bahkan jalanan di gang ini seperti jalan tak berujung, sehingga sejauh apapun aku berlari, aku tidak bisa keluar dari gang ini. Apa aku tersesat di alam gaib? Chandra mengambil segenggam beras kuning yang ada di dalam saku celananya dan melemparkan ke arah bocah itu. Gadis kecil itu tersenyum simpul kepadanya. "Om tidak bisa mengusirku karena aku bukan makhluk gaib," jawab gadis kecil itu. Chandra memasukkan kembali beras kuning ke saku celananya. Ia tersenyum menatap gadis kecil di depannya. Ia mendekatinya dan duduk di depannya. "Kau memang cerdas. Bagaimana kau bisa membawa aku ke tempat seperti ini?" ucapnya dengan lirih. "Itu karena aku tidak mau ikut campur dalam urusan wanita itu," jawab gadis kecil itu dengan nada kesal. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih Mimin ucapkan untuk kalian yang sudah mendengarkan. Jangan lupa tunggu cerita lanjutannya di video yang selanjutnya. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah dalam pengejaan kata atau kosakata dan yang lainnya. Mimin pribadi sudah berusaha untuk menyampaikan sebaik-baik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.